Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 6. Akan menjelaskan pengertian tentang pajak. Sebelumnya kami mau perkenalan diri dulu ya. Nama saya Bia Syifalanjani, absen 1. Perkenalkan, nama saya Farfahira, absen 9. Saya Graciela Theodora Sinaga, absen 12. Nama saya Kezia Lasma, absen 15. Nama saya Maura Sinjani, absen 18. Dan nama saya Najwa Alia, nomor absen 23. Selamat menyaksikan. Surat tagihan pajak. Pajak tuh apa sih? Oh, pajak itu pungutan wajib, Bu. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada pemerintah atau negara sehubungan dengan pendapatan kita, kepemilikan kita, dan jual beli barang, dan masih banyak lagi. Oh gitu. Terus, emangnya kenapa sih kita harus bayar pajak? Kalau itu aku masih kurang paham sih, Bu. Coba tanya tetangga sebelah, kayaknya dia paham tentang pajak. Halo Bu Najwa. Aduh Bu, zaman sekarang masih belum tahu sih Bu fungsi bayar pajak apa? Belum. Nih ya Bu, saya kasih tahu. Pajak tuh penting banget Bu, harus kita bayar. Walaupun sifatnya memaksa Bu, pajak tuh memberikan banyak banget keuntungan kalau kita bayar tepat waktu. Wah, Nih, Bu, oh ya? contohnya dalam pembangunan deh ya Bu. Pajak yang kita bayarkan itu Bu, digunakan oleh pemerintah untuk membangun MRT. Nah, MRT-nya kan kalau udah jadi kita sendiri kan yang gunain. Nah, jadi gitu tuh Bu, pajak itu memberikan keuntungan buat kita sendiri. Ya walaupun waktunya nggak secara langsung kita rasain. Oh Itu kan gitu. fungsi umumnya kan Bu. Sekarang saya bakal jelasin nih fungsi utamanya. Pajak itu sebenarnya punya 4 fungsi utama. Apa Yang tuh, Bu? pertama itu adalah fungsi anggaran atau budgeter. Nah, fungsi anggaran ini maksudnya Bu, pajak ini berfungsi juga sebagai sumber utama kas negara. Nah, jadi pajak yang kita kumpulkan ini Bu, pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat ini akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi, semakin banyak orang yang bayar pajak, maka semakin banyak juga pendapatan negara. Oh gitu. Nah, itu dia tuh alasan utama kenapa kita harus wajib banget bayar pajak. Karena kita pasti mau kan negara kita jadi negara kaya, pendapatannya banyak. Mau banget dong. Makanya kita harus bayar pajak tepat waktu. Fungsi yang kedua, yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini menekankan bahwa pajak itu digunakan untuk mendanai dan juga menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi yang dibutuhkan orang seperti kita ini nih Bu. Jadi pajak itu Oh gitu. digunakan seperti yang tadi awal saya bilang ya, untuk membangun MRT, untuk pembangunan sarana dan prasarana, untuk membangun infrastruktur, dan juga hal-hal lainnya pokoknya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oh iya. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Apanya yang diratain, Bu? Jadi, pajak itu juga digunakan untuk pembangunan ekonomi, terutama di daerah terpencil, Bu. Nah, jadi kita kan bisa ngebantu juga ya buat daerah terpencil tuh yang masih kurang pembangunan ekonominya. Nah, dengan fungsi distribusi atau pemerataan ini, diharapkan semua taraf hidup masyarakat Indonesia itu sama, dan juga taraf hidup orang-orang yang di daerah terpencil itu pastinya jauh menjadi lebih baik. Ah, bagus tuh, Bu. Lanjutnya nih, fungsi yang keempat, yaitu pajak itu berfungsi sebagai pengatur atau regulasi. Nah, pengatur atau regulasi ini banyak banget ibu maksudnya nih. Jadi yang pertama itu, pajak dapat menghambat laju inflasi. Penting banget kan tuh pajak dapat menghambat laju inflasi. Wah, pastinya Kemudian yang dong, kedua, Bu. pajak itu dapat mendorong kegiatan ekspor. Kemudian yang ketiga, pajak itu dapat melindungi produksi dalam negeri. Jadi produksi dalam negeri itu ada perlindungan lagi namanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian yang keempat, pajak itu dapat mengatur investasi modal agar perekonomian di Indonesia ini tuh menjadi lebih produktif. Jadi udah jelas kan Bu, fungsi pajak tuh banyak banget. Iya udah, Jadi Bu. buruan deh tuh Bu bayar pajaknya, udah bertagihannya makin banyak kayak gitu tuh. Pokoknya nggak bakal rugi deh Bu kalau bayar pajak tepat waktu. Karena untungannya juga buat kita sendiri. Oh gitu ya, Bu. Tapi saya masih kepo nih tentang pajak. Ibu bisa jelasin lebih lanjut gak? Aduh, kalau jelasin lagi saya juga capek deh Bu. Jadi udah gini aja deh, buat penjelasan yang lainnya saya kirim share ini aja deh Bu ya, link YouTube aja ya. Saya jawab Oh dulu iya, ya, Bu, iya. Nanti Ibu nonton aja deh Bu tuh penjelasan Oke, YouTube ya. siap. Udah jelas Makasih banget ya, kok. Bu. Halo semua, balik lagi ke channel YouTube kita. Nah, pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita akan membahas mengenai manfaat pajak.
Nah, secara umum manfaat pajak itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating atau memberikan keuntungan. Contohnya seperti proyek produktif barang ekspor. 2. Membiayai pengeluaran reproduktif atau pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis kepada masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. 3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya yaitu pengeluaran untuk monumen dan objek rekreasi. Nah, yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif. Contohnya yaitu pengeluaran untuk membiayai alat senjata perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang. Contohnya seperti pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jadi dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan segudang manfaat. Di antara lain yaitu fasilitas umum dan infrastruktur. Contohnya seperti jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Lalu pertahanan dan keamanan, sehingga keamanan negara dan masyarakat terlindungi. Lalu ada subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Selain itu, kelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa. Lalu dana pemilu dan pengembangan alat transportasi massal. Dan masih banyak lagi. Jadi, intinya, pajak yang kita setorkan akan digunakan kembali oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tarif pajak. Tarif pajak sendiri berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 4 sifat. Yang pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Yang kedua, tarif pajak konstan atau tetap. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun. Dan yang terakhir, ada tarif pajak progresif atau meningkat. Yang pertama yaitu tarif pajak proporsional, di mana tarif pajak ini menggunakan persentase tetap terhadap berapapun jumlah objek pajak, sehingga apabila dihitung, besar tarif pajak akan sama dengan jumlah objek pajak. Contohnya yaitu tarif PBB atau pajak bumi dan bangunan, di mana tarifnya sebesar 0,5% dan dari berapapun jumlah objek pajaknya. Sifat yang kedua yaitu tarif pajak konstan atau tetap, di mana besarnya persentase pajak sudah ditentukan dalam nilai rupiah tertentu sehingga besarnya jumlah objek pajak tidak akan memengaruhi. Contohnya pada bea materai sebesar Rp3.000 atau bea materai sebesar Rp6.000. Lalu, sifat yang ketiga yaitu tarif pajak progresif, di mana persentase tarif pajak akan semakin meningkat ketika jumlah objek pajaknya pun semakin besar. Contohnya pada tarif penghasilan pajak yang dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu penghasilan wajib pajak sebesar Rp0 hingga Rp25 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kategori kedua yaitu penghasilan wajib pajak sebesar Rp25 juta hingga Rp50 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 10% dan seterusnya akan mengalami kenaikan. Dan yang terakhir yaitu tarif pajak degresif atau tarif pajak yang ketika jumlah objek pajaknya semakin besar, maka tarif pajaknya pun akan semakin turun. Contohnya yaitu dibagi menjadi beberapa kategori, di mana jumlah objek pajak di antara 0 hingga Rp25 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Lalu kategori kedua, jumlah objek pajak sebesar Rp25 juta hingga Rp50 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 12,5%. Lalu yang kategori ketiga, jumlah objek pajak di atas Rp50 juta hingga Rp100 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 10% dan seterusnya akan menurun ketika jumlah objek pajaknya semakin tinggi. Selanjutnya aku bakal jelasin apa aja perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan pemungutan resmi lainnya menggunakan peraturan dari pemerintah. Yang kedua, objek pemungutan pajak ialah semua orang yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan pemungutan resmi lainnya, objek pemungutannya ialah orang yang menggunakan fasilitas atau jasa tersebut. Seperti contohnya, semua warga di Indonesia membayar pajak, sedangkan untuk pemungutan retribusi, hanya orang-orang yang menggunakan jasa atau fasilitas retribusi tersebut yang membayar pemungutan
retribusi. Yang ketiga, pajak memiliki surat ketetapan, sedangkan pemungutan resmi lainnya tidak memiliki surat ketetapan. Yang keempat, pajak tidak mendapat balas jasa langsung, sedangkan pemungutan resmi mendapat balas jasa langsung. Seperti contohnya, untuk pemungutan resmi seperti bea, untuk bea ekspor, kita harus membayar bea terlebih dahulu agar barang kita dapat diekspor ke luar negeri. Yang kelima, perhitungan pajak dihitung oleh wajib pajak, sedangkan pungutan resmi dihitung oleh pemerintah. Lalu, jatuh tempo bayar pajak pada tahun fiskal, sementara pemungutan resmi disesuaikan dengan pemakaian. Nah, seperti yang kita tahu, dalam membayar pajak kita lakukan secara rutin. Tapi pungutan resmi contohnya cukai, kita hanya akan membayar pungutan cukai jika kita menggunakan atau membeli barang yang tergolong dalam barang yang harus dikenai cukai. Lalu yang terakhir, pemungutan pajak bersifat memaksa, sedangkan pemungutan resmi sifatnya mengikuti kebijakan pemerintah. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Nah, udah jelas banget kan? Bapak Ibu sebagai warga negara yang baik dan adik-adik semua, nanti kalau udah dewasa, kita harus bayar pajak. Karena bayar pajak itu wajib. Manfaatnya buat kita sendiri kok, dan jangan ditunggak juga ya. Jadi jangan lupa bayar pajak. Kalau masih belum jelas, bisa diulang lagi video ini biar tahu kenapa sih harus bayar pajak. Makasih ya yang udah nyimak video ini, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.